Waduh, kan direkam sama kamu. Kenapa? Jadi apa? Rekaman record. Enggak. Jadi kenapa record?
Tes. Masuk. Masuk. Assalamualaikum. Tes suara teman-teman, apakah suaraku jelas? Ya, terima kasih. Tes. Masuk enggak? Masuk. Tes. Masuk, Pak. Udah gabung semua nih ya. Ada Sudah, satu Pak. yang sedang persiapan, Pak. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama dicek dulu ketua kelompok siapa yang belum hadir. Ya, sudah hadir semua, Pak. Cuman yang belum masuk ke Zoom satu, Mas Roman Katipin. Oke. Tahap persiapan ya. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian,
Nampaknya coach kita hadir lebih awal. Pak Made sudah hadir bersama kita. Monggo saya serahkan sepenuhnya kepada coach. Apakah mau langsung dimulai sekarang atau Kita tunggu 2 menit harus ya Pak. prepare? Jam 7.40 ya. Kita tunggu 2 menit atau 5 menit gitu sampai yang satunya bergabung ya. Siap. Ya. Ditunggu sebentar. Dihubungi ya Mas Lukman. Itu temannya. Orangnya sudah di sini Pak bersama kami sedang menghidupkan laptop Pak. Biar kita tunggu sebentar ya. Masuk ya. Di open cam dulu. Baik. Semuanya sudah masuk, Coach? Oke, Peserta sambil alih sudah ya. lengkap? Siap, Sambil alih Pak Munir ya. siap, Bapak. Oke, coba dibuka dulu audionya semua ya. Di unmute. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di close lagi ya, ditutup audionya. Kita akan mengisi agenda kedua untuk sesi pertama ini dengan mereview apa yang kalian telah pelajari dan baca selama ini ya. Setelah itu saya berikan tugas kelanjutan dari tugas pertama. Agenda ke-1 ya. Kita mulai dari Herlia Febriana. Agenda ke-1, agenda kedua. Agenda kedua itu materinya apa ya, Mbak Herlia? Buka dulu audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi di agenda 2, materi Judulnya tentang saja, nggak usah dijelaskan, saya minta judulnya. oh iya, tentang nilai-nilai dasar ASN, diantaranya pelayanan. Judulnya saja. Oh, Judul agenda kedua itu apa? nilai-nilai dasar ASN, Bapak. Ya, nilai dasar. Nilai-nilai dasar ASN, Bapak. Nggih. Itu Nggih, judulnya, Bapak. jadi tidak usah menjawab Iya. selain yang Oh, iya. kita ya. Iya, Pak. Tapi kalian ditugasi oleh pimpinannya membelanjakan uang gitu misalnya sesuai dengan DIPA, belanjakan ini, terus diterjemahkan membeli yang lain-lain tidak boleh ya. Jadi Iya, Pak. biasakan kita kalau ada tugas apa, dengarkan tugas itu, perhatikan, lakukan itu saja. Saya pernah ngalami ya, guru SD di Surabaya itu dipanggil Polda gara-gara di dalam bosnya itu hanya ada pembelian buku, terus dia sisa uang dia belikan alat peraga, dia belikan tumbuh-tumbuhan taman, dipanggil polisi dia karena menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi biasakan pegawai negeri sipil itu akuntabel itu adalah sesuai dengan apa yang ditugaskan ya, belajar gitu ya. Iya, Pak. Mendengarkan, Nggih, Pak. betul-betul memperhatikan apa yang ditugaskan. Apa core value dari agenda ke-1 ya, sesuai dengan surat edaran Menpan itu? Coba Dedi. Kalau gini ya, kalau nggak bisa, nggak tahu, lupa itu boleh ya, nggak tahu, boleh lupa, boleh tidak tahu ya, tidak harus menjawab terus ngawur itu, jangan membiasakan begitu. Kalau nggak tahu, lupa, bilang itu manusiawi ya. Apa? Baik Bapak, core value-nya adalah berakhlak Pak. Oke, berakhlak. Coba saya minta diartikan. Kalau kalian tahu arti berakhlak itu hanya mengatakan dengan satu kata saja. Jadi kalian paham itu berakhlak itu satu kata, bukan akronimnya ya, tapi arti harfiahnya. Apa sih artinya berakhlak itu? Ya, itu mungkin berakhlak itu asal usulnya bahasa Arab ya mungkin itu ya.
Coba diberikan arti dengan satu kata, tidak usah dijelaskan. Saya tidak suka dengan definisi. Karena definisi terlalu panjang, akhirnya kalian belajar menghafalkan. Ya, jangan belajar menghafal ya. Belajar memahami apa yang kalian baca ya. Berakhlak itu dengan satu kata apa, Tuti? Tuti, jangan bengong, buka langsung audio, kalau begitu ditanya langsung buka audio. Satu kata saja. Lama ya buka audionya. Klik itu yang merah di pojok kiri bawah ya. Iya, Apa Pak. berakhlak? Satu kata saja. Berakhlak itu mempunyai sifat Satu yang baik. kata. Ini tidak mendengarkan satu kata. Baik, Pak. Just only one word. Only Baik. one word. Apa? Apa? Berakhlak. Baik, Pak. Baik. Baik. Badriatul, satu kata. Berakhlak. Buka audionya. Aduh, ini gimana ya? Belajar menggunakan teknologi informatika itu Zoom meeting, begitu kita ditugaskan langsung buka audio. Apa berakhlak? Satu kata saja. Sifat yang mulia. Itu dua kata itu. Satu kata. Iya. Mulia. Lukman Hakim. Jujur, Pak. Jujur. Prio. Perangai, Pak. Apa? Perangai, tingkah laku. Tingkah laku. Robi. Baik, Pak. Baik, sudah tadi ada. Tutik bilang baik tadi. Oh iya. Amanah, Pak. Amanah. Tadi Bin. Karakter, Pak. Karakter. Fajriyah. Buka sayang itu audiomu. Etika. Ketika. Firman. Tingkah laku, Pak. Sudah tadi. Banyak sebetulnya. Kamu menyebutkan. Jujur, Pak. Sudah. Jujur. Jujur. Jujur ayam atau jujur kacang hijau? Jujur, Pak. Jujur. Oke, itu berakhlak ya. Berakhlak itu ya baik, benar, mulia, tekun, rajin, amanah, tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu satu kata ya, tapi digandeng, bukan tanggung, bukan jawab, tanggung jawab. Jadi kalau akhirnya didefinisikan oleh para ahli, maka berakhlak itu mengandung pengertian sifat yang baik. Ya. Lebih pada hal-hal yang tidak berwujud ya. Jadi berakhlak itu sesuatu yang tidak berwujud, intangible. Ya kalau tangible itu berwujud, misalnya physically ya, fisik ya. Tampilan kalian, wajah kalian, yang pakai kerudung, pakai sorban itu tampilan ya. Itu tampilan. Tampilan yang baik, ya tampilan yang nampak berakhlak, nampak ya, mohon maaf ya, nampak itu seperti itu. Jadi belum mencerminkan di dalamnya, karena yang namanya berakhlak itu intangible, tidak tersentuh, tidak berwujud. Jadi yang kalian tampilkan keseharian sekarang ini adalah tangible, sesuatu yang berwujud, sesuatu yang nampak. Apakah yang nampak itu adalah sesuatu yang seperti yang ada di dalamnya? Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ada cerita dua orang yang memiliki jubah ya, jubah penanda ya. Bahwa yang satunya itu adalah tentang kebaikan yang ada di dalam orang itu, yang satunya adalah keburukan yang ada di dalam orang itu. Ya. Jadi yang pakai jubah, misalnya jubah putih adalah menunjukkan kebaikan, jubah hitam menunjukkan keburukan misalnya. Nah pada suatu saat setiap ada orang sakit, ada orang menderita, yang jubah putih inilah yang melakukan, sehingga masyarakat itu sangat hormat dengan yang jubah putih, sehingga mencoba untuk mengikuti ya bagaimana penampilan orang yang baik itu berjubah putih, sedangkan yang lain tidak mau menampilkan dirinya berjubah hitam, kecuali memang orang-orang yang tidak peduli dengan itu, dia pakai jubah hitam. Nah, suatu saat
suatu saat ketika mandi di sungai, tertukarlah jubah hitam dan jubah putih itu. Apa yang terjadi? Orang baik itu disangka orang jahat disangka orang baik. Karena jubah itu. Ya. Sesuatu yang tangible, sesuatu yang berwujud tidak mencerminkan apa-apa. Ya, itu hanya menampakkan seakan-akan. Makanya ada orang mengatakan, wah, saya enggak pakai udeng, saya enggak pakai kalau ke pura enggak pakai pakaian putih-putih itu, nanti dikira saya tidak beragama yang baik. Nah, itu kan kata-kata itu sudah mengandung pengertian dia tidak baik. Karena ada sesuatu transaksi di dalam dirinya untuk mencoba-coba menampilkan baik, itu yang salah dalam berkegiatan berkehidupan itu. Jadi dia mencoba-coba menampilkan diri dengan menggunakan sarung yang putih di Bali itu biar kelihatan seperti pendeta Bali itu. Nah, itu kan biar kelihatan, tapi di hatinya itu belum tentu. Nah, itu yang dimaksud dengan penampilan yang tangible dan sesuatu yang intangible. Yang intangible itu adalah berahlak itu. Berahlak itu di dalam diri kalian. Tidak berwujud, tidak dapat kalian lihat, tidak dapat kalian sentuh, tetapi dapat kalian rasakan dalam proses waktu. Tidak segera juga. Ya, misalnya kalau di sini ada yang bujang ya mau cari calon istri atau calon suami. Kalian ketika tertarik dengan wujud, ya, dengan tubuh, dengan performance, tampilan, itu kalian ketertarikan dengan tangible, sesuatu yang nampak. Ya, kalau tertarik dengan sesuatu yang nampak, maka kalian akan terjebak kemudian. Terjebak dengan pola pikir yang salah, bahwa yang nampak baik itu yang baik. Nah, itu yang salah nanti. Jadi belajar dalam kehidupan itu bukan yang nampak baik itu yang baik, tetapi yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Nah, ketika yang ganteng dicari oleh yang wanita atau yang cantik dicari oleh yang laki-laki, kan itu biasa, wajar dan memang begitu kehidupan itu. Manusia tidak ada yang lahir itu terus pingin yang menderita, pingin yang jelek, tidak ada. Pasti mencari yang baik. Yang laki mencari yang cantik. Saya aja yang jelek ini pinginnya istri yang cantik. Walaupun orang bilang, oh kamu kayak gitu, kamu cari istri yang cantik. Ya tidak apa-apa, namanya cita-cita, keinginan. Wajarlah manusia kan seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan yang cantik belum dijadikan istri, maka baru kita dalam proses itu mencari, seeking, searching, ya meneliti, ya research. Apakah benar yang berwujud cantik itu di dalamnya itu juga cantik? Apa? Ya itu tadi perilakunya, apakah dia baik, apakah dia jujur, apakah dia tekun bekerja, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia bisa menghormati suaminya, apakah dia bisa membantu ketika ada kesulitan. Tidak hanya minta uang, terus dengan tidak jujur, uang dibelanjakan beli perhiasan, biar beli pengesan gitu untuk kelihatan cantik, biar kelihatan cantik. Padahal dia sudah cantik, biar kelihatan cantik lagi. Nah itu yang intangible, itu yang akhirnya kita nilai tidak baik. Nah itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak. Ya. Itu sebetulnya konsepsi daripada nilai dasar aparatur sipil negara. Tetapi sebetulnya ya ini dicari dan digatuk-gatuk no. Gitu. Ya, kalau Latsar angkatan sebelumnya, sebelum kalian ini, itu nilai dasarnya beraneka. Jadi aneka nilai dasarnya. Jadi tidak menggunakan akronim kata dari salah satu daerah luar, lebih kepada bahasa-bahasa internasional dipakai. Apa aneka itu? Aneka itu terdiri daripada 5 huruf. Ya akronim A itu ya alfa ya, N, Nancy, Eko, ya aneka, kilo, A, alfa. Ya, alfa pertama itu adalah akuntabel. Nah, itu dulu akuntabel. Kemudian N itu nasionalisme. Jadi aliran ya, paham tentang bukan paham mengerti ya, paham itu artinya aliran dalam diri ASN itu harus nasionalis ya, nasionalisme. Kemudian ANE, etika publik. Jadi dalam melayani masyarakat kalian harus beretika. Kemudian K ya, komitmen mutu, selalu melakukan sesuatu yang baik. Jadi baik itu mungkin berakhlak itu ya di sana, komitmen mutu. Jadi
berkomitmen melakukan suatu perubahan yang baik. Dan yang terakhir anti korupsi. Anti korupsi itu adalah karena ini isu yang paling santer dan paling memperburuk daya saing negara kita adalah tingkat korupsi di Republik kita itu, sehingga anti korupsi itu menjadi nilai dasar aparatur sipil negara sebelum kalian. Jadi disingkat dengan ANK. Nah, sekarang berakhlak ini juga digatuk-gatuk ya. Itu menjadi akronim atau singkatan dari kata-kata. Ya. Apa saja kata pertama ya yang membentuk berakhlak itu? Coba Katibin, kata pertama itu apa? Satu kata yang pertama itu apa? Buka audiomu. Apa? Orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan. Kata kedua, Lukman Hakim. Akuntabel. Kata ketiga, Herlia. Buka dulu ya, biasa kan ketika kamu disebut namamu langsung buka audionya yang cepat kayak Lukman, langsung buka klap itu langsung ngomong. Kompeten, Pak. Kompeten. Keempat, Ferdiatil. Harmonis, Pak. Kelima, Firman. Loyal, Pak. Keenam, Tuti. Adaptif, Pak. Ketujuh, Gali. Kolaboratif, Pak. Oke, jadi itulah akronim daripada berakhlak. Sebetulnya seluruh pembentuk ya kata berakhlak itu ya bukan berarti kemudian bahasa Arab berakhlak itu asal katanya adalah ketujuh kata yang tadi, bukan. Ini akronim, jadi nilai dasar aparatur sipil negara yang disingkat digatuk-gatuk supaya menjadi sebuah kalimat yang mudah dihafalkan. Dan kata-kata itu, kata yang dipilih itu adalah kata yang memang mengandung pengertian kebaikan. Jadi ketujuh kata tadi yang berakhlak itu adalah berorientasi pada pelayanan dan accountable, komitmen mutu, kompeten, harmonis, ya adaptif, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah itu kata-kata aslinya yang membentuk kata berakhlak itu. Itulah nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang diajarkan untuk dijadikan core value ya dalam melaksanakan tugas ya, di dalam kedudukannya sebagai aparatur sipil negara nanti di masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ya. Itu sebetulnya inti daripada materi agenda kedua hari ini. Itu sebetulnya materi agenda kedua hari ini. Nah, ketika kalian sudah memahami itu ya, kemudian menerapkan itu dalam kegiatan keseharian, itulah yang namanya nanti membuat aktualisasi. Ya, mengaktualisasikan nilai dasar aparatur sipil negara dalam berkehidupan. Maka ketika kalian ingin mengaktualisasikan ya ke-7 nilai dasar core value itu yang disingkat dengan berakhlak itu, maka kalian harus berkegiatan. Nah, apa kegiatan yang kalian harus lakukan? Maka kalian dimintalah membuat suatu inovasi ya, program. Bagaimana membuat program? Membuat program adalah dimulai dengan menganalisa isu, menganalisa lingkungan, apa yang terjadi di lingkungan kalian itu. Dari hasil analisis itu kalian mendapatkan banyak sekali yang terjadi ya, mungkin puluhan persoalan yang ada. Nah, kalian diminta untuk mengambil 5 saja dulu. Yang banyak tidak cukup waktunya. Tapi kalau kalian bekerja seluruhnya itu harus diatasi satu persatu. Tapi melalui skala prioritas, priority scale ya. Mana yang didahulukan, mana nomor 2, mana nomor 3. Jadi sesuai dengan urgensinya, ya, sesuai dengan keseriusannya. Ya. Jadi kalian diajarkanlah menganalisis, ya, menapis, mendiagnosis ya, lingkungan kalian. Nah, itu beride. Nah, untuk melaksanakan ide ini, maka kalian membuat program kerja itu. Ya, waktunya kapan, dimulainya kapan, siapa yang terlibat. Nah, inilah ya yang disebut dengan
implementasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara di dalam berkegiatan sebagai penegak sipil, dan inilah konsepsi daripada aktualisasi, dan kalian sudah diberikan tugas itu bagian dari proses merancang aktualisasi, tapi secara perlahan ya, sesuai dengan materinya. Jadi kalian biar mengerti ya. Mengerti artinya begini. Kalian belajar tentang agenda ke-1 ya, kesiapsiagaan bela negara, ya, wawasan kebangsaan. Terus kalian tidak paham, kalian hanya disuruh belajar ini supaya jadi CPNS. Jadi kalian tidak memahami kenapa disuruh belajar itu. Jadi kalian hanya menggugurkan syarat, itu yang salah, ya, itu yang salah. Jadi kalian harus betul-betul memahami kenapa pertama duduk bersama-sama di sini menghadap kamera. Kok enggak punya kerjaan gitu ya. Yang mendengarkan orang ngomong, mendengarkan Pak Made ngedabrus gitu. Ya, seperti nggak ada kerjaannya. Kan lebih baik ngajar di sekolah kan begitu. Itu yang pertama. Ketika kalian tahu, ternyata ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur saya, sehingga saya duduk di sini. Ya, tentang kurikulum pelatihan latsar, tentang undang-undang ya aparatur sipil negara, tentang manajemen aparatur sipil negara, tentang tentang Menteri PAN, ya, tentang penjenjangan pendidikan, pelatihan ASN, maka kalian untuk menjadi aparatur sipil negara, maka kalian melalui proses penjenjangan, ya, dimulai dari CPNS menjadi PNS. Setelah PNS ada penjenjangan golongan 4 itu, golongan eselon 4 itu namanya PKP, kemudian penjenjangan ke eselon 3 itu namanya PKA, penjenjangan ke eselon 2 itu namanya PKN 2. Ya. Nah, itu ada ketentuannya kenapa kita duduk di sini. Kemudian setelah kita duduk di sini, juga ada modul yang mengatur, ya, itu perkalan tentang kurikulum, bahwa kita harus mengikuti materi itu. Nah, kemudian baru kita belajar secara filosofis, ya, kenapa saya belajar ini, kenapa saya belajar itu. Jadi urutan berpikirnya logic thinking, ya, seperti itu. Nah, hari ini kalian mendapatkan materi agenda kedua. Nah, ketika belajar agenda kedua ini ada kemudian 7 ya kata yang diberikan kepada kalian untuk kalian pahami, ya. Nah, misalnya berorientasi pada layanan itu apa sih yang diperoleh? Apa sih artinya itu? Kata berorientasi pada pelayanan itu seperti apa sih maksudnya itu? Kenapa harus belajar seperti itu? Coba Dedi. Baik, Pak. Berorientasi pelayanan artinya kita sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik, cekatan, solutif, dan adil, transparan, Pak. Ya, kalau misalnya berorientasi pada pelayanan itu, berarti ada yang melayani, ada yang dilayani dong. Gitu. Yang melayani, ada yang dilayani. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ada yang melayani, ada yang dilayani, dan apa yang dilayani dan dilayani itu? Yang melayani itu apa yang harus dilayani itu? Bisa nggak kamu jelaskan, Den? Baik, Pak. Yang melayani kita sebagai seorang ASN dan yang dilayani yaitu publik, sesuaikan dengan kebutuhan yang publik minta, Pak. Jadi apa misalnya yang harus dilayani pada mereka? Bukan publik nggak minta apa-apa, misalnya publik itu baik-baik saja, dia nggak pernah minta apa-apa, dia menjalankan kehidupan sehari-harinya. Apa sih yang harus kamu lakukan pada publik itu? Memberikan pelayanan, contohnya seperti jika ada wali murid yang datang ke sekolah untuk mengambil ada keperluan kepentingan sekolah, kita harus melayaninya dengan baik, Pak. Ya, lebih tepatnya yang diberikan pelayanan adalah kebijakan, ya, karena kalian adalah pelaksana kebijakan. Apa kebijakannya? Kalau tidak ada kebijakan di sekolah kalian tuh, mereka juga baik-baik saja. Mereka akan mengalir seperti air masyarakat itu.
Tapi karena adanya kebijakan baru, maka mereka bertanya, mereka mencari informasi, mereka protes. Nah, kan seperti itu. Apalagi kalau ada di dalam pelaksanaan kebijakan itu ada tumpang tindih dan ada nilai-nilai korupsi, kolusi, dan nepotis. Misalnya sistem zonasi. Ya, zonasi lama-lama zonasi itu akan menjadi terbiasa di masyarakat. Awalnya belum. Awalnya masyarakat masih menilai bahwa sekolah-sekolah favorit itu akan menjadi favorit selama-lamanya seumur hidup. Itu yang berbahaya. Jadi sistem pendidikan kita itu tidak mengalami kemajuan apa-apa. Sistem pendidikan kita itu mungkin berapa puluh tahun tertinggal dengan pendidikan di luar negeri ya. Kenapa? Karena contohnya di Surabaya, di Denpasar juga gitu. Yang namanya SMA Denpasar yang terbaik SMA 1. Saya sekolah SMA 1. SMP terbaik SMP 1. SD yang terbaik SD itu. Pokoknya itu saja sehingga berpuluh-puluh tahun saya sudah bekerja ya, baru mungkin beberapa tahun kemarin di sistem zonasi itu ya tetap seperti itu, berapa puluh tahun itu, bayangkan. Mungkin sebelum saya, mungkin orang tua saya mungkin juga sama. Sekolahnya ya itu saja yang dijujub, diuber ya, karena dianggap pertama sekolah itu bisa menghasilkan lulusan yang mudah mencari sekolah di atasnya, tingkatan di atasnya, sehingga bayangan mereka adalah gurunya bagus-bagus, padahal menurut saya bukan. Ketika di sana sudah berlian yang masuk di kelas-kelas itu, walaupun berlian itu belum digosok, walaupun berlian itu masih kecampur endut, gitu, tetap itu berlian. Karena yang masuk di sana pasti orang pinter-pinter. Ya jelas ya gurunya nggak usah jungkir balik, nggak usah ngajar-ngajar sampai jengking-jengking, itu pasti anak muridnya pasti gampang belajarnya. Ya dong, kalian coba dapat sekolah yang bagus, muridnya bagus-bagus, kalian nggak usah jengking-jengking ngajar sampai gulung-gulung, nggak usah. Muridnya masih lancar aja, baik-baik saja. Nah, itulah yang terjadi di kita. Sehingga ketika sekarang ada kebijakan zonasi, nah itu kalian diprotes. Apa protesnya? Karena kalian nepotis, anaknya teman, anaknya dulur, anaknya pembantu, itu dimasukkan di sekolah yang kalian pegang dan sekolahnya itu masih dianggap sekolah favorit gitu loh. Sehingga dibatasi oleh pemerintah hanya berapa persen boleh dengan nilai-nilai yang tinggi, tapi tetap ada nilai tinggi. Tapi akhirnya kemudian dengan bercampurnya masyarakat setempat yang ugal-ugalan, yang nuwakal, yang betik, yang tidak mau belajar, sekolah itu sekarang hancur sudah. Benar, gurunya babak belur sudah sekarang. Disinilah dibutuhkan inovasi, kreasi, cara belajar, cara mengajar anak-anak itu yang dihadapi sekarang tidak lagi anak pintar-pintar semua. Ada di antaranya anak yang sangat sulit diajar. Sangat sulit diajar, bukan bodoh ya. Ya, nggak belajar aja, makanya dia bodoh. Coba dia belajar, dia pintar. Sangat sulit diajar, karena dia nggak mau belajar, merasa orang tuanya kaya, tinggal di kota, nggak mau belajar. Nah, ini kan sulit. Akhirnya kalau terjadi gap ya, disparitas nilai antara yang terbaik, yang betul-betul masuk 20% itu nilai tertingginya, kemudian yang masyarakat sekitarnya nilainya anjlok, tanggung jawab kalian kan sulit ini. Masa ada perbedaan nilai tinggi? Gurunya pintar apa enggak ngajar nih? Terus bisa-bisa kalian dicuti, kalian dipindah ke tempat lain, enggak bisa ngajar. Kan begitu diprotes. Nah, inilah yang masih terjadi. Kenapa kemudian banyak yang protes, banyak yang demo gitu. Jadi mereka menganggap sekolah-sekolah favorit itu masih di sekitaran itu. Jadi berapa puluh tahun itu negara kita tidak mengalami kemajuan. Hari ini kita sudah melihat kemajuan itu ada di depan mata. Jadi dengan zonasi ini diharapkan semua sekolah ya berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerja dan hasilnya. Itu yang terjadi sekarang ya. Nah, kalian sebagai guru harus ke sana ya arahnya. Saya sudah mengajar, mendidik, melatih beberapa guru-guru dalam pelatihan. Wah, bagus-bagus sekarang sekolah mereka itu bagus-bagus, dan guru-guru lama yang jadul-jadul tercengang melihat bagaimana hasil didikan pelatihan sekarang. Wah, ide kreasinya bagus-bagus sekali. Tapi tidak kemudian mempersulit. Nah, itu yang jangan. Jangan dong buat kreasi, membuat cara mengajar yang baru-baru, terus mempersulit dan merepotkan orang tua, keluarga, nenek moyangnya juga ikut repot, yang sudah mati pun ikut repot. Gara-gara kalian sebagai guru, iya, kan maksudnya ikut repot tuh, karena kesulitan mereka sampai datang berdoa ke kuburan-kuburan karena sulitnya anak didik SD ini belajar terlalu penuh, bawa tas sampai bungkuk badannya, banyak tugas, itu sampai berdoa-doa ke kuburan-kuburan, nenek moyangnya ikut bingung kan melihat
situasinya seperti sekarang. Jangan begitu yang ngajar, yang baik-baik saja. Saya pernah sekolah di Perancis 3 tahun tuh, halah anak SD, SMP itu hanya bermain-main, kelihatannya bermain-main, tapi mereka bagus-bagus. Apa sih pelajarannya? Mereka lebih banyak, misalnya anak-anak SD itu tidak banyak teori diajarkan, diajar dia misalnya tentang hewan ya, diajar dia ke kebun binatang, melihat di kebun binatang disuruh dia membedakan ayam dengan burung saja. Jadi mereka teliti betul. Jadi apa dilihat bedanya, ini namanya ayam, apa yang kamu lihat, apa bedanya dengan burung, dia melihat. Nah, ini belajarnya secara langsung gitu, sederhana cara belajar itu. Cara belajar menghafalkan juga sederhana. Ya enggak seperti kita hafalkan, enggak, mereka belajar menghafalkan. Setiap anak murid datang, itu dia disuruh ke depan, ayo kamu ceritakan apa yang kamu lakukan mulai kemarin sampai sekarang ini. Mau tidak mau dia berpikir, mengingat-ingat apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah kerjakan mulai kemarin sampai sekarang ini. Nah, itu melatih daya ingat, gampang-gampang itu kok. Tidak seperti kita untuk menghafal, suruh ulangan. Wah, mikirkan nilai ulangannya dia sudah mules mules itu sampai sakit perut, biaya lagi nih beli obat untuk mules anak-anaknya itu gara-gara mikirkan nilai ulangannya jelek, belajarnya sulit. Coba dia suruh, nggak usah disuruh tugas-tugas gitu, begitu datang, suruh dia mengingat kembali, coba ingat-ingat ya anak-anak, apa yang telah kalian lakukan di rumah mulai pagi sampai dengan sore. Dia akan berpikir dia, itu loh cara melatih murid-murid sekarang. Dan pinter-pinter buktinya orang-orang sana sudah pinter juga, nggak jago bodoh-bodoh gitu loh. Ya jangan sampai anak-anak itu mules-mules nggak mau sekolah. Ya itu akhirnya cucu saya nih loh. Begitu bilang mau sekolah, gue udah nangis dia. Seperti sekolah itu seperti neraka itu loh sekolah itu. Loh bener serius ini. Kalian punya anak nggak kecil-kecil yang mau masuk TK itu? Nangis apa enggak? Kalau nangis itu artinya kalian harus merubah pola itu. Artinya sekolah itu jangan dilihat seperti neraka bagi anak-anak itu. Ya, anggap sekolah itu seperti tempat bermain, tempat ketemu pacar, tempat ketemu teman lama atau ketemu dulur, tempat cangkruk. Mau buat sekolah itu seperti itu, tempat untuk berkreasi, tempat untuk bermain musik, tempat untuk bernyanyi. Jangan hanya seneng kalian tuh ke tempat karaoke. Wah, semangat sekali kalau sudah ke tempat karaoke, semua mau. Wah, begitu karaoke, wah siap. Oh, siapnya lagu nih. Oh iya, masing-masing lagunya situ-situ. Wah, rebutan. Coba suruh sekolah, nangis. Gitu loh, coba lah pikir yang seperti itu ya pikir. Tapi ya jadi ini ya itu yang namanya berorientasi pada pelayanan seperti itu. Jadi lihat yang kalian layani dengan konsepsi apa. Kalau kalian pernah lihat profil saya tidak lihat memperlihatkan foto. Aku adalah kamu. Apa yang aku tidak suka, aku tidak lakukan pada orang lain. Aku adalah kamu, anak, dia adalah kamu juga. Itu adalah dia. Artinya ketika kita tidak suka diperlakukan yang tidak baik, jangan memperlakukan tidak baik pada orang lain. Titik sudah hidup itu. Titik sudah, tidak ada komanya lagi. Kamu akan diterima di mana saja. Saya dulu merasa ya orang Bali beragama Hindu, tinggal di Jawa dengan penduduk 38 juta. Saya tidak pernah membayangkan bisa dapat jabatan sampai tinggi, tidak pernah. Tapi dengan sikap saya seperti itu, Pak Gubernur sangat senang. Saya bisa menduduki jabatan tertinggi orang Bali di Jawa Timur, ya, asisten gubernur. Ya, kepala dinas beberapa dinas saya pimpin itu. Karena itu tadi, ya. Jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak suka pada orang lain. Misalnya, kamu tidak suka diludahi, jangan ludahi. Kamu tidak suka dibentak-bentak, jangan membentak-bentak. Kamu tidak suka dimarahi, jangan marahi. Bagaimana? Ya kamu rasakan. Saya misalnya salah ya, saya tidak suka dimarahi, tapi saya lebih baik saya diajarin, diterangin dengan pelan-pelan. Nah, itu lakukan pada orang lain dong. Gitu caranya hidup itu. Bukan wujudmu sekarang yang tangible, kamu tunjukkan baik itu, jangan. Tapi di hatimu buruk. Jangan hidup begitu. Itu hidup palsu, ya, hidup yang palsu, hidup yang tidak genuine namanya. Kalau hidup yang genuine, yang asli itu, ya apa adanya ini. Masa saya misalnya gara-gara pakaian saya tidak pakai pakaian adat terus saya tidak diterima oleh Tuhan di surga, ya wes gak apa-apa ngono. Kok kita kok mewujudkan Tuhan, kita menjadi Tuhan yang menilai orang baik atau enggak, yang menilai kamu masuk surga atau tidak. Kok manusia menjadi Tuhan itu lucu. Udahlah, itu urusan Tuhan itu loh, urusan Tuhan mau ke surga mau enggak, menjadi orang baik itu sudah surga. Surga di dunia minimal ya, surga di dunia itu
kebaikan yang kamu rasakan, kenikmatan yang kamu rasakan, eh, tidak banyak masalah dalam hidup itu, rezeki yang berlimpah, itu sudah surga yang kamu nikmati. Surga mati surga sudah gitu. Jangan untuk mendapat surga yang nanti yang tidak jelas itu kamu neraka hidupmu terus, gitu. Terus kamu mempersulit hidupmu, kamu ndak gini, ndak gitu, wah neraka urip ya ndak banyak itu ada ceritanya orang ke dokter itu, ingin hidupnya baik, ingin sehat. Terus dia bilang, Pak, gimana biar hidup umur panjang? Loh, maksudnya, ya saya ingin sehat, Pak. Loh, kamu ngopi nggak? Enggak, Pak. Terus kamu merokok nggak? Enggak, Pak. Kamu minum alkohol? Enggak, Pak. Kamu berjudi? Enggak. Kamu main perempuan? Enggak, Pak. Madat? Enggak, Pak. Wis mati, oi, mari kok mau umur panjang. Urip kok digawe gak enak gitu kok minta umur panjang. Lah opo urip umur panjang nek enggak lapo-lapo ngono. Ndak dinikmati, ngopi-ngopi ore. Yo wayahe cangkruk, wayahe guyon ya guyon, wayahe rokokan ya rokokan. Lo lah opo semua tidak. Adeh. Minum makan udang ndak, makan daging ndak. Wis mati ae. Urip kok digawe gak enak gitu. Cobalah pikir itu lo lucu. Ada lagi yang bilang teman saya, wah saya rindu sama Allah. Saya ingin dekat dengan Tuhan. Mati yo, wedi. Mati wedi kok. Begitu dia loro, deh, tolong deh, aku sakit nih deh. Besok kamu keluar. Saya bilang jancuk, mau jancuk. Ngono ae kok wedi. Mati kok wedi. Jare rindu sama Tuhanmu itu. Itu kamu sudah mau dipanggil sama Tuhan. Tuhan sudah rindu sekali sama kamu. Oh jangan deh, aku udah mau mati dulu deh. Anakku cilik-cilik. Ngono kok rindu sama Tuhan. Oh piye karepe iki Allah lah. Palsu kok nuripmu iku palsu, teman palsu aku bilang itu. Tunggu serius iki. Udahlah hidupnya yang tenang saja lah. Santai pakai ini kecerdasan kita. Ojo palsu-palsu lah urip iku. Masa, ayo Den, kamu suka minum nggak? Minum kopi maksudnya. Suka? Ngopi ya ngopi, ngerokok ya Suka, rokok. Pak, suka, Pak. Iya. Masa kabeh ora, terus kamu nang dokter pingin umur panjang. Terus gaya opo uripmu iku, panjang-panjang. Alah. Nah, ini guyon ya ini. Ini guyon biar kalian tidak terlalu bertentang. Ya, seperti itulah hidup itu ya. Jadi kalian ngajari murid jangan ngajari muridmu yang sulit-sulit. Jangan ajari muridmu yang sulit-sulit. Udahlah suatu saat muridmu itu jadi menteri, jadi presiden, dia bilang, itu Katibin yang ngajarin aku dulu itu susah, buktinya lu aku sekarang jadi presiden, awas kau saya kamu jadi presiden ya. Jadi coba Katibin ngajar yang baik muridnya, enggak apa-apa, nah kamu jelek nilai, enggak penting sekali, yang penting kamu ngerti, masuk, oh iya saya ngerti tapi ya enggak belajar, oh ya enggak apa-apa, nanti ulangi lagi ya, enggak usah menyerah, ya kalau gagal lagi ikut lagi, kalau salah kamu perbaiki ya. Oh iya, nah begitu dia jadi presiden, saya yang dulu ngajar tidak pernah menyerah, namanya Tibin. Saya angkat dia sekarang jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Wah, keren kan? Tibin, Menteri Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Katibin dengan panggilan Tibin. Wah, lucu kan? Keren kan? Jadi Menteri kita namanya Tibin, Mas Tibin itu kan sekarang ada Mas siapa itu? Menteri kita, Menteri Pendidikan kita itu. Sekarang dipanggil Mas Tibin. Cobalah kamu ngajari murid-muridmu yang halus. Yaitu tadi, aku adalah kamu. Kalau kamu tidak disukai dimarahi, kamu jangan marahi. Kalau kamu tidak disukai dikaplok, jangan ngaplok. Gitu. Sederhana kok hidup itu. Sederhana. Ya, bukan hanya rumah makan Padang toh yang sederhana, hidup itu juga sederhana, men. Ya, bukan hanya rumah makan Padang sederhana itu. Hidup itu sederhana. Yang enggak hidup itu rumit itu ya otak kayak kita ini. Otak kita udah belum apa-apa, masa urip sudah mikirin nang surga, mikirin akhirat. Itu gak rumit urip itu. Untuk apa-apa kok mikirin rokok, mikirin surga. Urip aja durung mari kok. Nah itu yang bikin rumit hidup kita itu. Belum apa-apa. Masih jadi guru awal CPNS sudah mikir beli Mercy. Ya gak mungkin lah. Udahlah sabar. Sabarlah. Awakmu CPNS guru terus mikiri Mercy ya ngono iku sing garae urip ruwet iku. Sederhana lah. Karena kebahagiaan itu bukan di Mercy-nya. Kamu naik aja bis yang
tulisannya Mercy, ya kan ada Mercedes-Benz mobil. Udah kamu sudah naik Mercy. Iya kan kamu naik bis aja patas itu Mercy men itu men. Sudah, jadi jangan ruwet-ruwet bikin debu, jangan ruwet-ruwet. Jangan beribadah lu mau cucu get mau kau nang guyune belas sih beriatil itu. Mau guyu ngono lo. Kamu tuh cantik kalau kamu ketawa, kalau kamu tersenyum cantik. Tahu nggak arti tersenyum? Bibirmu tarik ke samping. Jangan tarik itu narik ke samping tapi sampingnya bengkok ke atas. Narik ke samping bengkoknya ke bawah itu tersenyum namanya. Kayak emoticon lah, emoticon bundar ya. Ya. Itu kalau kamu tarikannya lurus. Tapi kalau tarikannya melengkung dari atas ke bawah itu tersenyum. Tapi kalau melengkungnya dari atas ke bawah itu mencucu. Ya, Mbak Diatil, kamu jangan tarikannya dari atas ke bawah. Ini kalau mencucu ini tembok kamu lewati tembok itu bolong kalau mencucunya 1,5 meter gitu. Tembok itu tembus. Senyum lah, kamu urip angel urip. Wong lanang yang ngono iku, makanya aku gak tahu gelem kawin mbek wong lanang. Wong lanang yang ngono iku. Sudah lah, enggak usah dipikir laki-laki ya gitu. Makanya aku gak pernah mau kawin sama orang laki-laki itu. Gak normal, be. Oke ya. Jadi kalian sudah belajar berakhlak. Yang lain ada apa lagi? Akuntabel. Apa akuntabel itu, Galih? Bertanggung jawab pada tindakan sama tugas yang kita dapat, Pak. Laksanakan sebaik mungkin. Bisa nggak Menurut kamu saya seperti bedakan itu. antara kalau bertanggung jawab itu kan responsif ya, responsif. Bisa nggak kamu bedakan responsif dengan akuntabel? Responsible dengan akuntabel bisa nggak kamu bedakan? Jadi supaya kamu ngerti yang namanya akuntabel yang sebenarnya. Bisa nggak? Kalau akuntabel ini mungkin lebih ke transparannya, Pak, mungkin ya. Sama juga. Sama. Jadi supaya kamu bisa membedakan begini ya. Kamu misalnya punya adik ya, 2 laki-laki. Terus kamu mau beli rokok lah katakan. Walaupun kamu nggak merokok, mau belikan pas aku main-main ke Bondowoso, terus kamu mau belikan Pak Made rokok. Ya, rokoknya Gudang Garam Internasional. Catat ya Gudang Garam Internasional. Iya. Siap, laksanakan. Siap. Nah, guyon. Sorry ya, Pak. Nah, Gudang Garam Internasional. Jadi kamu beritahu adikmu, Leh, kok no aku ya, Gudang Garam Internasional, kita kayak duit 50.000. Nah, dia datang ke Indomaret misalnya, beli. Nah, diberikan Gudang Garam Internasional harganya 20.000. Kembaliannya 30.000, terus di print resinya ya atau tanda buktinya, dibawa pulang, diserahkan ke kamu. Mas, iki rokoknya Mas, endi iki piro? 20.000 susuke, iki buktinya. Oh iya benar. Nah, terus suatu saat Pak Made kentekan rokok mana? Pak Made sih anu nih yo. Akeh rokok iki, apa ketepaan gratis tak kayak rokok cepet-cepet rokok langsung disumet 5 langsung disumet dari siji ngono. Ya ngomong dikai gratis sampai aku disumet 5 ngono. 5 rokok gitu. Cepat habis. Terus kamu minta lagi adikmu, tapi adikmu enggak ada yang satu ini. Adikmu jalan-jalan keluar. Kamu minta adikmu yang satunya. Ya. Leh, kono aku rokok opo, Gudang Garam Internasional. Oh ya Mas. Ki duit seket. Nah, sama dia beli di tempat yang sama, harganya sama 20.000. Kemudian susuknya 30.000, kemudian susuk kembaliannya. Kemudian notanya 20.000 sudah. Dia pulang, di perjalanan pulang ketemu Kacong. Terus Kacong ngomong sama adikmu, Kang, ada tempat baru, mainan game baru. Aku pingin, aku nggak punya duit. Oh iya dah, iya nang di kene. Ayo melu. Iki ono duit. Loh, duit sapa? Duit masku. Gak apa-apa. Iki ae. Nah, main game lah dia dulu. Main game habis misalnya 10.000. Habis 10.000. Terus 5.000 per orang. Nah, itu mau pulang bayar diberikan juga nota di tempat main game itu, diberikan kwitansi. Nah, dalam perjalanan pulang terus dia lihat orang jual es krim Magnum. Wah, Magnum. Wah, sakno rek Kacong
orang tuanya nggak mampu, nggak tahu ngombe es krim Magnum, terus ditawari, "Cong, derma cong, bede Magnum." Oh, nyaman ongku ya gitu. Si si anu bilang nyaman ongku. Terus di gelem. Mau dia dibelikan 10.000 satu. Ya. Wah, nyaman ongku. Dia beli yang klasik, si anu beli yang almond kan. Nah, dapat juga dapat bukti lah. Buktinya ada. Ya, yang beli Magnum buktinya 20.000 karena beli 2, mainan game 10.000 karena mainnya 5.000, kemudian rokok 20.000, pas 50.000. Pulang ditanya, "Loh, sesuai nih, internet Pak Made tuh. Mas, ketemu Kak Acong tadi. Loh, terus apa? Aku main game sampai main beli Magnum iki loh, Mas sesuai. Ini loh Mas buktinya." Jadi diserahkan buktinya itu kepada Galih. Ya. Artinya dua anak itu bertanggung jawab. Ya, ngerti? Dia bertanggung jawab dengan yang dia lakukan. Paham kali? Paham, Pak. Adikmu dua-duanya bertanggung jawab. Ya, dia transparan. Dia terbuka, dia malah baik dia jadi orang gitu loh. Baik jadi orang, bantu Kacong, nggak pernah minum es krim. Tetapi ya, adikmu yang nomor 2 tidak akuntabel karena dia membelanjakan uang tidak sesuai dengan peruntungannya. Paham bedanya? Paham, Pak. Sama bertanggung jawab tapi tidak akuntabel. Akuntabel itu ada pertanggungjawaban itu ada caranya, ada sistemnya, ya, ada laporannya. Jadi sistem akuntabelnya di negara kita namanya SAKIP, sistem akuntabilitas, ya, SAKIP kinerja instansi pemerintah, SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporannya namanya LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini yang dimaksud dengan akuntabel. Jadi membelanjakan sesuatu sesuai dengan peruntukannya dan dipertanggungjawabkan dengan bukti. Jadi beda dengan bertanggung jawab. Beda dengan bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab misalnya Firman misalnya ya nyidoi muridnya murid SMA dicidoi terus diajak keluar sampai besoknya lo kok nggak masuk muridnya sama 9 bulan. Nah, ternyata dia bengkak perutnya setelah sekian bulan kelihatan. Tapi dia tenang, dia tenang. Dia bilang sama istrinya, "Mah, aku ngetengin uang." Loh, nggak apa-apa lah, Mas. Nggak apa-apa. Ini aku sunnah Rasul ini supaya istriku nanti 4, ini baru 2, ini kurang 2 lagi gitu. Kamu udah apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Gimana sampai berzina? Lah, itu luar biasa istri yang baik. Ada nggak istri yang seperti itu ya? Itu dilapori sama Firman. Dia telah mentengin muridnya gitu, terus istrinya juga nggak apa-apa, daripada kamu berzina, cari pelacur, itu dosa, udah nggak apa-apa. Gitu. Terus kawin lagi Mas, kurang 2. Ya mungkin Firman langsung istrinya dibelikan mercy mungkin ya kalau ada istri seperti itu. Ya, jadi itu namanya Firman bertanggung jawab, tapi dia pertanggungjawaban yang salah. Ya. Ngerti maksudnya? Itu yang namanya akuntabel, itu yang namanya responsible. Ya, jelas bedanya ya. Nah, kalau kompeten itu apa sih kompeten? Coba Tuti, kompeten itu apa Tuti? Apa sih yang kamu artikan kompeten itu? Terus belajar, Pak. Terus belajar. Kalau Helia, Febriana, apa yang kamu artikan kompeten itu? Meningkatkan kompetensi diri, Pak, untuk membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas, Pak. Aku tanya kompeten bukan peningkatannya, aku tanya. Ya, kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas yang paling terbaik, Pak. Kualitas paling terbaik. Iya. Jadi gini ya, seorang guru itu harus paham artinya kompeten. Ya, kompetensi. Kalau enggak, kalian malah nggak bisa menjawab pertanyaan muridnya. Kompeten itu ya adalah memiliki satu knowledge, ilmu pengetahuan. Jadi kamu tahu yang kamu lakukan itu, kamu punya dasarnya karena kamu berpengetahuan. Itu satu. Kedua, kamu terampil melaksanakan apa yang kamu ketahui itu.
Jadi namanya skill. Yang pertama knowledge, yang kedua skill. Yang ketiga, kamu harus bermartabat, berperilaku, bertingkah sesuai dengan ilmu yang kamu miliki. Ya, itu namanya attitude. Jadi kelengkapan daripada kompetensi lah knowledge, skill, dan attitude. Saya misalnya seorang engineer ya, saya tahu caranya mendesain jembatan, saya tahu caranya membuat jalan. Tapi apakah saya terampil kalau saya disuruh buat jalan? Terampil, saya pernah praktek kok. Saya pernah menjadi pemimpin proyek, saya pernah bekerja juga dulu di kontraktor. Saya bisa, saya masang batu bisa. Saya terampil, melaksanakan menghitungnya saya terampil. Ya. Karena bidang saya di situ, jadi saya menghitungnya terampil. Bentar ya, saya nerima telepon nih, ada telepon dari mana? Bentar ya. Oke, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya, kenapa? Ya, ya. Ya, Mbak, saya masih ngajar ya. Saya masih ngajar ya, nanti saya hubungi lagi ya. Ya, 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 terima kasih. Sampai di mana tadi ya, kompetensi ya. Jadi knowledge ya, ilmu pengetahuan, skill. Nah, saya seorang engineer, saya bisa menghitung, saya bisa mendesain, dan saya bisa mengawasi karena saya memiliki ilmunya dan saya bisa terampil melaksanakan perhitungannya. Dan saya mempunyai attitude yang baik. Misalnya, saya tidak mau nyolong dalam perhitungan itu. Ya, saya tidak mau berpikir, wah, tak besarkan desainnya. Ya, kalau besar desainnya, biaya desain itu sama dengan sekian persen daripada biaya fisiknya. Kalau desain saya besarkan ukuran-ukurannya, maka biaya fisiknya itu kan besar dia. Ketika biaya fisiknya besar, biaya perencanaannya besar. Ah, itu mentalnya tidak baik, attitude-nya tidak baik itu. Jadi itu tidak engineer dia, tidak memiliki kompetensi ya sebagai seorang engineer. Jadi kompetensi itu adalah memiliki pengetahuannya, kemudian terampil melaksanakan ilmu pengetahuannya dan mempunyai sikap yang baik. Ya, seperti kalian misalnya seorang guru, kalian harus punya pengetahuan sebagai seorang guru apa? Guru agama ya pengetahuan tentang agama. Kemudian skill ya terampil menjalankan, melaksanakan, memimpin ya toh hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan itu. Kemudian attitude ya bersikaplah bagaimana seorang yang betul-betul berpengetahuan di bidang agama. Gitu loh. Itu namanya kompeten. Itu kompeten. Jadi sudah harmonis. Apa sih harmonis, Rio? Harmonis itu apa? Harmonis itu di dalam berakhlak ini seperti apa sih harmonis itu? Harmonis adalah kerjasama. Ya, harmonis itu menghormati orang lain, bekerja sama, saling menghargai, itu harmonis ya. Tidak boleh intoleransi, tidak boleh radikal, tidak boleh ya. Harus bisa menerima di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung ya. Itu namanya harmonis. Menjaga keseimbangan harmonis itu setara ya, artinya dialektik itu tidak superior inferior tidak, tapi menggunakan pendekatan yang kesetaraan ya. Itu yang logik itu harmonis ya. Bukan karena kalian mayoritas kemudian ketika ada minoritas terus diskriminasi, itu tidak boleh, itu tidak harmonis ya. Itu harmonis. Berakhlak, loyal apa? Loyal itu Fajria. Loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa, lebih mengutamakan kepentingan rakyat atau masyarakat. Ya, loyal itu kesetiaan ya, loyal itu kesetiaan. Kesetiaan pada siapa? Bukan pada atasan saja. Pada atasan boleh setia, tapi setia pada atasan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau misalnya loyal sama atasan, kamu disuruh, mohon maaf ya, mencari keuntungan dari anggaran yang dimiliki oleh sekolahmu, terus kamu mau bekerja sama karena setia sama pimpinan, itu salah. Ya, setia itu lebih mengutamakan pada negara. Tapi kalau negara sudah menugaskan pemerintah, dalam hal ini wakilnya pemerintah di daerah, misalnya bupati diwakili dinas diwakili oleh kepala sekolah,
Maka apa yang diminta oleh kepala sekolah selama itu adalah kebijakan pemerintah, kamu laksanakan, itu kesetiaan. Tetapi kalau yang diminta di luar itu kesetiaan terhadap pimpinan belum tentu kesetiaan pada negara. Kamu korupsi untuk negaramu, tidak setia pada negaramu. Itu paham ya bedanya? Itu namanya loyal. Adaptif. Adaptif apa kira-kira di sini, Mas Firman? Adaptif yaitu berinovasi, selalu berinovasi dan siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Ya, jadi adaptif itu adalah fleksibel, ya, artinya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, selalu berubah dia, ya, dan mengikuti perubahan itu. Jadi kalau kita tidak mau berubah, kita tertinggal kita, ya. Contohnya kalau kasusnya dulu yang disebut dengan protesnya Bluebird di Jakarta itu, ya itu ketika pertama kali ada Grab, ada Gokar itu kan Bluebird turun ke jalan dia karena merasa dia punya pasukan banyak, punya sopir banyak yang merasa terganggu oleh gerakan-gerakan itu. Akhirnya malah apa? Sekarang malah mereka ikut aplikasinya Grab sama Gokar. Kenapa? Itu perubahan itu. Tidak bisa kita melawan perubahan itu. Everything is changing. Segala sesuatu berubah. One that never change. Ya. Hanya satu yang tidak berubah. Apa? The changing itself. Jadi perubahan itu yang tidak pernah berubah. Semua berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Ya. Semua berubah. Jadi kita harus mengikuti perubahan itu. Tidak bisa kita diam-diam saja. Kalau kita tidak ikuti perubahan, ya terlempar kita. Ya. Sama dengan dunia. Dunia berputar, bergerak. Ya, kalau kita tidak bergerak, diam saja, mati kita. Ya, mati, pusing kita. Jadi ikutilah pergerakan ini. Jadi ikuti perputaran dunia. Jangan diam saja, lokron. Ya itu yang namanya adaptif. Terus kolaboratif apa kolaboratif? Coba di sini siapa yang belum, ya? Apa lagi yang belum? Herlia. Kolaboratif itu apa? Kesempatan, Pak. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk terbuka dalam bekerja sama, Pak. Oh, enggak, belum persis. Coba Katibin. Kolaboratif itu apa? Dapat bekerja sama, Pak. Bekerja sama, ya. Jadi bisa nggak kamu bedakan antara berkoordinasi dan berkolaborasi itu? Sama-sama bekerja sama. Ya kan? Sama-sama bekerja sama. Beda tapi itu. Ya, jadi begini ya. Misalnya ada ini anggaplah susu ya. Ini susu ya. Karena susu misalnya. Ini misalnya kopi ya. Kopi. Nah, kolaboratif itu kalau kopi saya tuangkan ke susu. Ya, berubah dia. Ya, warnanya tidak hitam, tidak putih. Dia berubah jadi coklat. Nah, kalau berkoordinasi, kapan saya lakukan minumnya ini? Tidak saya campur. Saya minum kopi dulu, apa saya minum susu dulu? Saya atur. Nah, kalau saya minum susu dulu, manis, kemudian baru minum kopi, lebih pahit terasa. Wah, saya lebih baik minum kopi dulu, baru susu. Jadi pahitnya kopi dianulir dengan manisnya susu. Nah, tapi saya nggak biasa seperti itu. Saya biasa minum kopi, susunya saya pegang aja. Jadi kopi diminum, susu dipegang. Megangnya gini. Nah, itu kebiasaannya Dedi itu. Minum kopi sambil megang susu. Ini lagi cerdas ya, cepat sekali. Pak Madi tahu aja, Pak Madi. Iya, cepat nangkepnya itu pikniknya ado-ado kira-kira gitu. Cepat nangkapnya. Ngomong cepat nangkap. Jadi minum kopi megang susu. Jadi tidak dicampur ya. Kalau Gus Ipul dulu waktu jadi wakil gubernur sering guyon sama saya. Bilangnya kopi itu garai melek, susu garai merem. Jadi kalau minum kopi sama megang susu merem melek gitu. Jadi maksudnya minum kopi megang susu nih ya, susunya ini susunya dipegang gitu loh. Ya, kopinya diminum, jadi susunya dipegang, jadi tidak dicampur-campur gitu. Jangan bayangkan seperti yang dibayangkan
Jadi itu bayangannya minum kopi, megang susu itu lain lagi yang bayangkan itu. Ya. Jadi seperti itu ya namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi koordinasi. Ya, contohnya yang real gini. Akan ada pertunjukan di Bondowoso, di alun-alun Bondowoso, tepatnya orang jualan jagung bakar, jualan macam-macam itu ada. Kan Bondowoso ada alun-alunnya itu. Saya sering sana. Ya, ada teman saya di Jalan Mawar, jalan Mawar, jalan apa? Jalan Mastrip yang mau ke arah ke Jember itu, yang depannya pom bensin itu saya punya teman namanya Pak Edi itu mantan kepala dinasnya Bina Marga Bondowoso. Nah, misalnya akan ada pertunjukan di alun-alun. Pertunjukannya ya apa? Pertunjukan musik dan gamelan. Nah, musik dan gamelan. Gamelan itu mewakili tradisional, mewakili masyarakat sana. Band itu mewakili masyarakat milenial. Nah, yang namanya koordinasi di sini adalah siapa yang tampil duluan, jam berapa tampilnya. Ya, dia berkoordinasi supaya tidak bentrok. Kemudian berapa watt listrik yang dibutuhkan, bagaimana sistem lighting yang dibutuhkan. Nah, itu dia berkoordinasi supaya panitianya menempatkan gongnya itu di mana, menempatkan musik ini di mana, karena dalam satu malam itu dua-duanya tampil, tapi berkoordinasi waktu saja, mana tampil duluan, jadi atau bergiliran, itu namanya koordinasi. Koordinasi supaya kegiatan ini berjalan lancar. Nah, kalau yang dimaksud dengan kolaborasi adalah ketika musik dan gamelan ini menjadi satu kesatuan dia untuk mengiringi tari kontemporer, tari-tari kekinian. Dia tidak tradisional tapi tidak modern, tapi kekinian yang ada mengandung gamelan, mengandung musik. Nah, ini alat musik dan gamelan ini dia berlatih bersama-sama dia. Dia bekerja sama tapi bekerja sama menyatu ya. Itu yang maksud Katibin. Dia bekerja sama tapi bekerja sama yang menyatu. Itu yang namanya berkolaborasi. Ya, kolaborasi. Kalau berkoordinasi aja kalian dengan instansi lain, dengan sekolah lain berkoordinasi dalam pelaksanaan upacara bendera di sekolah kalian, mengundang sekolah lain supaya, atau pas ada acara di sekolah kalian mengundang sekolah lain, itu berkoordinasi supaya acaranya di sekolah kalian berjalan lancar karena Pak Bupati mau datang ke sekolah kalian, mengundang dan berkoordinasi, minta dukungan sekolah-sekolah lain, itu berkoordinasi. Kalau berkolaborasi itu misalnya murid-muridnya digabungkan menampilkan sebuah tarian kolosal, sendera tari, ya, seni drama dan tari. Nah, itu berkolaborasi. Jelas ya, saya kira itu tentang agenda kedua. Ya, lebih mudah kalian pahami kalau saya berikan intinya ya, daripada kalian baca sekian banyak itu, tapi kalian buktinya ya belum menangkap betul ya, pemahaman berakhlak. Nah, sekarang untuk implementasinya saya berikan kalian tugas ya. Saya berikan kalian tugas, tinggal melanjutkan tugas pertama itu. Saya screen dulu tugasnya. Nah, ini tugas agenda kedua. Jadi tugas kalian itu boleh di screenshot atau di capture ya. Itu tugas individunya meneruskan tugas yang pertama ya. Nah, di sini baru kalian mencari penyebab utama isu yang kemarin seperti Badria sudah menyebutkan penyebab. Belum ya, di sini kalian diminta mencari penyebab utama. Caranya apa? Mencari 5 penyebab kemudian dipilih yang utama. Itu cara yang paling sederhana. Ya, misalnya ada menurut kalian ini penyebabnya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini paling utama mana? Oh, yang ini. Kenapa? Bagaimana cara milih? Bisa dengan APKL dan USG itu bisa dengan 5Y method. 5Y method itu pertanyaan yang berkelanjutan. Misalnya gini, kenapa nilai matematika di sekolah di kelas 5 SD Pucang Laban rendah? Karena anak-anak malas belajar. Nah, itu jawaban pertama dari pertanyaan kenapa isu itu. Nah, kemudian pertanyaan berkelanjutan, kenapa ya, atau mengapa anak-anak malas belajar kayak gitu? Karena mata pelajaran ini tidak menyenangkan, Nah, itu pertanyaannya, jawaban yang kedua. Terus ketika pertanyaan ketiganya, kenapa
pelajaran ini tidak menyenangkan. Karena pelajaran ini sangat sulit ya dimengerti. Ya. Terus pertanyaan keempat, kenapa pertanyaan itu sangat sulit dimengerti? Karena masih menggunakan metode belajar yang tradisional, yang lama. Kenapa masih menggunakan metode tradisional yang lama? Karena belum menemukan ide tentang pemanfaatan media yang menarik. Nah, itu pertanyaan yang kelima, menemukan jawaban penyebab nilai belajar siswa itu rendah. Kenapa? Karena belum menemukan media yang menyebabkan anak itu malas belajar. Coba diberikan medianya dengan animasi yang lucu-lucu, yang menarik kayak nonton film. Anak sekarang kan senangnya nonton kan, tidak mendengarkan, tidak seperti sekolah-sekolah dulu. Tidak bisa dia membayangkan, berimajinasi karena dari kecil dia sudah melihat HP. Nah, dengan memberi materi pembelajaran penjumlahan dengan animasi atau ilmu bangun ruang dengan animasi kan kelihatan ruangnya itu kelihatan, 3 dimensinya kelihatan, anak-anak akhirnya ngerti dia. Oh, ini namanya bangun ruang. Oh, ini dia kalau ditulis di gambar apalagi diterangkan sulit menangkap. Tapi kalau dalam video animasi, oh ini yang namanya bangun ruang. Oh, ini lebar, ini namanya panjang, ini tinggi, ini luas, ini visi gitu. Nah, itu yang namanya penyebab utama ya. Bisa juga dengan fishbone diagram. Ya, penyebabnya apakah penyebabnya di manusianya, sumber daya manusianya, apakah di alatnya, man, money, material, mesin itu, metode, apakah 5 unsur manajemen itu yang penyebabnya. Nah, itu cari penyebab utamanya kalian. Satu saja ya, dari 5 penyebab. Kemudian kalian petakan dampak. Kalau tidak ditangani isu ini, apa yang akan terjadi? Misalnya isu adalah rendahnya nilai siswa. Ya, tingkat kelulusan yang terjadi kan semakin sekolah di mata masyarakat menjadi tidak baik, kinerja sekolah tidak baik, itu dampaknya. Kenapa? Karena lulusannya jeblok, ya, lulusannya jatuh. Itu dampak. Kemudian tahap kegiatan, kalian diminta untuk melaksanakan ide ini dimulai dari awal kayak fungsi manajemen karena planning, organizing, activating, controlling. Kalian diminta membuat 7 tahapan kegiatan sampai dengan melaporkan kegiatan. 7 tahap kegiatan. Kegiatan tahap utama ya, bukan rinciannya saya melakukan ini, melakukan itu, bukan ya, tapi tahapan utamanya. Ya, tahapan utamanya. Jadi tahapan utama itu paling tidak bisa dirinci dengan 3 rincian kegiatan. Dari satu tahapan bisa dikasih 3 rincian tahapan. Kemudian apa nilai dasar yang terkandung? Nah, ini yang pelajaran hari ini. Ya, yang 7 nilai dasar berhala itu kira-kira nilai dasar apa saja yang akan terkandung di dalam setiap tahapan. Kan ada 7 tahapan. Misalnya tahapan 1, misalnya perencanaan, itu apa saja di sini isinya, nilai dasarnya. Nah, itu yang tugas pertama ya. Tugas kedua seperti biasa, kalian membuat jurnal pembelajaran ini untuk mengingat kembali apa yang diberikan. Ya. Sedangkan tugas kelompok sama seperti tugas individu, ya, meneruskan tugas yang kemarin. Yang kedua, kalian diminta untuk mencari tokoh panutan, ya, berkelompok tokoh panutan berakhlak. Satu saja ya, tapi didiskusikan di antara kelompok kalian mana yang paling, misalnya ketemu di 10 orang ini ketemu masing-masing buat tokoh panutan sendiri-sendiri. Ya kalian analisis kira-kira yang paling pas yang mana, enggak apa-apa namanya berkelompok kok. Disinilah kemampuan kalian berkelompok, kerjasamanya seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Ya, di sini kalian menerapkan berakhlak dalam membuat tugas ini. Milih tokoh panutan yang berakhlak itu siapa sih di sini? Ya, tokoh panutan jangan orang tuanya ya, misalnya Firman Nur Resiadi, nama orang tuanya Resiadi. Wah, tokoh panutan saya Resiadi. Oh, saya enggak kenal Resiadi ya. Panutan di bidang opo, panutan di bidang bojo limo ya enggak iso dipanut, walaupun Tuhan juga memberi Rasul itu kawin 4 kali, itu bukan panutan kalau yang model begitu. Masa bojo limo mengalahi Nabi untuk kalian jadikan panutan, melebihi Nabi ini ilmunya 5, jangan. Ya.
panutan itu ya yang anu lah, yang dikenal oleh masyarakat umum ya. Misalnya siapa? Kalau saya bilang Bung Karno, semua kenal. Nah, apa panutannya? Jangan istrinya banyak juga, bukan panutannya. Wong lanang itu sing digawe panutan yang bojone akeh to ae. Mentang-mentang kalian di Bondowoso itu dunia sangat muslim ya, itu pasti gitu ya. Pikirannya kalian itu di Islam itu boleh kawin 4 kali, pikirannya ngono ya. Guru pikirannya ngono. Jangan ya, panutan yang lain lah ya. Panutan yang betul-betul yang dipilih, yang kelompok ini milih yang mana ya. Terus yang ketiga, membuat video kolaborasi, membangun budaya berhala. Jadi kalian membuat skenario-nya, misalnya bagaimana sih aparatus negara ini membangun budaya berakhlak, gitu. Misalnya dalam pelayanan bagi seorang guru, ya buat skenario-nya seperti apa sih pelayanan berakhlak itu. Itu budaya berakhlak dalam bekerja itu kalian buat skenario-nya seperti apa. Nah, itu bikin videonya ya. Bikin videonya. Pemainnya siapa? Pemainnya kalian sendiri. Atau murid-muridnya juga bisa dijadikan pemain, enggak apa-apa. Ya, pemainnya bisa murid-muridnya kalau ada yang bagus kayak di WhatsApp itu kan ada banyak itu. Ya, video-video yang anak sekolah berakhlak, membangun budaya berakhlak. Jadi intinya membangun budaya berakhlak. Oke, saya kira itu tugas kalian ya. Kalian lanjutkan tugas pertama. Kira-kira paham ya tugas ini ya, Mas Lukman? Coba tugasnya apa, Mas Lukman? Yang individu. Paham nggak? Tugas yang individu melanjutkan yang mencari penyebab utama, mencari penyebab isu utama yang kemarin, Mbak. Kemudian yang kedua jurnal pembelajaran yang tugas individu. Kemudian yang kelompok melanjutkan yang seperti tugas individu, kemudian membuat berbentuk PDF tokoh yang kami nilai sebagai contoh untuk tokoh panutan. Kemudian yang ketiga membuat video kolaboratif berakhlak di-share melalui YouTube. Oke, ada yang kurang ya tugas individu. Coba Badriatil, tugas individunya apa? Yang kurang itu Mas Lukman. Badriatil ngelamun, Badriatil kayak rungu ya. Mungkin ya nggak denger ya kata ngomong balik itu responnya lambat ya, agak sedikit lambat responnya Badriatil. Apa tugas individunya tadi yang dikatakan Mas Lukman ada yang kurang itu? Membuat jurnal pembelajaran, Pak, melalui rekaman suara berdurasi 2-3 menit. Wes ngomong itu mau. Ayo Tuti, apa yang belum diomongkan Mas Lukman tadi itu? Mencari 5 penyebab, kemudian dipilih yang utama, Pak. Terus selain itu, ikut tugasnya. Sama mencari dampak isu. Satu aja, cukup satu dampak. Udah ngono lah, terangno yang komplit lah. Dad, terangno tugas individu itu. Nerangno udah pedot ngono situ nerangno. Ayo Dad. Audio gue buka dulu, men. Tugas individunya meneruskan tugas PPT yang pertama. Yang pertama penyebab utama isunya mencari 5 penyebab, kemudian dampak isunya 1, terus pilih 7 tahapan utamanya, terus yang keempat itu memberikan nilai-nilai yang tergantung dalam masing-masing tahapan, yang terakhir itu jurnal pembelajaran, Pak. Jadi ada juga yang kurang komplit gini loh. Tugas pertama itu mencari penyebab utama. Nah, proses penyebab utama itu memetakan 5 penyebab ya, dipilih menjadi 1 gitu loh. Boleh cara begitu. Pokoknya 1 penyebab utama tapi prosesnya dari 5 penyebab. Itu loh. Jadi menjelaskan tugas itu harus clear dan clean. Kalau enggak, kalian jawabannya nanti pasti salah. Bolak-balik salah. Yang kedua, nah, Mas Lukman berhenti di sini. Belum berhenti Mas Lukman itu. Ya. Yang kedua, ya, yang nomor 1 masih ada keduanya, 1.2 ya. Apa? Kalian diminta mencari dampak. Apa dampaknya kalau isu ini tidak diatasi? Kan gitu kan, setelah penyebab dampak. Yang ketiga, kalian diminta untuk membuat 7 tahapan.
daripada apa namanya untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, kemudian yang terakhir dari tugas pertama itu adalah memilih nilai-nilai dasar yang mana yang dirasa di setiap tahapan itu. Jadi begitu menerangkan tugas itu jangan dipotong-potong, nanti beda artinya ya, beda artinya ya. Itu tugas individu. Ada lagi yang lain ya, selain melanjutkan tugas PPT yang kemarin, ada lagi yaitu jurnal pembelajaran seperti biasa. Jurnal pembelajaran direkam saja, nggak usah ditulis ya, biar kalian nggak capek. Rekam nggak capek ngomong. Oke, saya kira itu untuk pembelajaran agenda kedua sesi 1 ini. Kita akan Mohon izin bertanya, Bapak. yuk. Untuk agenda 1, tugas kami yang setelah direvisi bisa di-upload di Collabjar atau bagaimana, Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, Terus tugas untuk agenda 2 ini kami upload sebelum Zoom hari Kamis atau setelah direvisi, Bapak? Terima kasih. gini ya, sebelum ada arahan disimpan dalam file aja. Ya, folder Siap, Bapak. Terima kasih. simpan dalam file folder saja sebelum ada arahan. Karena kalau untuk mau ngisi di Collabjar itu harus saya membuka dulu ya, memberi pertanyaan baru kalian bisa masuk. Kalau enggak saya membuat pertanyaan enggak bisa masuk. Dan itu sedang ada persoalan, ada masalah sekarang sistem itu tidak bisa dibuka juga. Jadi simpan di folder aja semua tugas-tugas itu ya. Siap, Bapak. Terima kasih. Oke, jadi kita akan ketemu lagi nanti di sesi kedua, agenda kedua ya. Nah, untuk tugas-tugas ini masih ada yang bertanya nggak? Tugas-tugas ini, makanya ada yang belum jelas tugasnya. Tidak ada yang nanya. Kalau ada yang Mohon maaf, mau tanya satu lagi untuk tugas kelompok, Bapak. Kan kemarin yang tugas agenda pertama yang individu kan direvisi untuk lebih spesifik. Yang kelompok juga begitu, Bapak? Iya, kalian tahu sudah maksudnya kan. Jadi kalian kalau tahu yang individu, yang kelompok, tinggal kalian bicarakan dengan kelompok yang mana yang dipakai isunya. Gitu. Siap. Ya. Jadi saya kira kalau ada yang tanya, saya serahkan kembali ya. Terima kasih banyak kalian telah buka dulu audionya ya. Buka dulu audionya. Saya berterima kasih kalian telah mengikuti materi ini. Saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Itu guyon-guyon itu tadi. Ya. Orang Surabaya itu gitu, kebiasaan, ya. Kelengean orang Surabaya. Saya udah lama, mulai tahun 78, kalian belum lahir, saya udah di Surabaya. Gaya saya udah kayak Surabaya. Saya sekolah itu, mohon maaf ya, ini guyonannya ya, orang Surabaya. Saya pernah marah dulu, gara-gara tidak ngerti maksudnya. Masa ibu saya di Bali itu dipisu-pisu sama teman saya. Jadi ketika saya marah, saya ditegur teman, loh, apa yang kamu marah deh? Ya karena itu tadi diberitahu artinya apa dia bilang. Jadi saya kan dulu kan dari 78 itu kuliah itu kan ada 6 bulan mundur ini. Jadi awal saya sekolah itu kuliah itu mulai mundurnya tahun belajar seharusnya Januari setiap tahun anggaran setiap tahun menjadi tahun anggaran di bulan Juli awal semester itu. Jadi mundur 6 bulan sehingga karena saya sudah lulus saya pulang ke Bali 6 bulan libur itu. Begitu masuk lagi teman-teman saya yang sangat akrab dengan saya, setahun kuliah itu menyapa saya dengan bahasa Surabayaan. Jadi mohon maaf ya, bahasa Surabayaan begini. Ini bukan anu ya, bukan saru, bukan juga kasar. Ini salam Surabaya. Jancuk simbolnya hancur nang dia. Nah, gitu. Simbolnya hancur nang dia. Saya mendengarkan artinya apa ya ini ya. Kalau jancuknya saya tahu lah Surabaya jancuk berdino dengar. Tapi begitu dia bilang simbolnya hancur ini, saya tanya teman lain, apa sih artinya simbolnya hancur? Simbol itu artinya ibu simbolnya itu ibumu. Wah, berarti dia musuh ibu saya dong. Saya cari orangnya, dia pegang leher bajunya, saya mengpukul itu, cari teman. Loh, apa nih? Loh, itu masa saya baru datang dari ibu saya. Ya, ibu saya bilang, oh enggak, itu salamnya orang Surabaya itu, salamnya karena kamu sudah dianggap saudara, dianggap dulur, ya itu bahasa Surabaya begitu. Oh gitu ya. Akhirnya ini saya terapkan terus. Ketemu Didik teman saya dari Solo. Ya dia orang Solo, Didik Triyono. Saya perlakukan sama karena sudah kerja praktek bareng sama dia. Saya perlakukan sama. Hancur sih, mau hancur nang dia. Oh lihat pucat wajahnya merah, kuning, biru itu wajahnya. Jadi orang Solo tidak biasa dikata-katai seperti itu. Saya akhirnya baru sadar saya ternyata bahasa ini tidak bagus. Bahasa ini hanya bagus di Surabaya. Atau bagus di Jakarta kalau ketemu orang Surabaya, bagus di Solo kalau ketemu orang Surabaya. Jadi kalau
dengan orang lain. Nggak, mungkin dengan orang Bondowoso juga mungkin tidak bagus ini. Tapi ini cerita saya, pengalaman saya. Ya. Jadi saya mohon maaf barangkali ada yang kalian anggap itu tidak bagus ya. Saya mohon maaf. Tapi ini guyonan seperti ya. Oke, Mas Munir, silakan diambil alih. Munir. Siap. Terima kasih Coach. Banyak pelajaran yang sangat inspiratif pagi ini yang sudah kami terima dengan peserta Coach. Terima kasih saya sampaikan kepada Coach. Luar biasa sekali untuk hari ini Coach. Saya menyimak dari awal tadi sampai akhir Coach. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi, kita doakan Coach kita teman-teman supaya terus sehat. Amin. Terima kasih, amin. Saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Munir, saya langsung Terima kasih banyak. live meeting ya. Yes, siap. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bernapas lega. ya hari ini kan berbeda dengan 2 hari sebelumnya ya. Jadi sudah mulai agak cair coach kita, ya. Tapi gayanya dan karakternya masih tetap gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan dimanfaatkan waktunya. Saya selalu ingatkan untuk manage waktu ini teman-teman, karena beberapa putaran yang sudah berlalu ternyata banyak yang kedodoran juga ngatur waktu. Saya lihat untuk anak buahnya Pak Made ini sebetulnya tugasnya tidak terlalu banyak. Ada di putaran sebelumnya yang tugasnya banyak banget, sehingga mereka teman-teman peserta laksar itu merasa tidak kurang bisa memanage waktu dengan baik. Tugasnya bertumpuk-tumpuk. Untuk kali ini saya kira tugasnya tidak terlalu banyak karena saya bandingkan dengan putaran sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, waktu yang disediakan untuk 22 hari kerja di distance learning itu silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Ini kan masih posisi berkumpul nih. Iya, Pak. Di Prajukan ya. Barangkali paling mudah. Kalibagor. Kalibagor, Pak. Iya, di Kalibagor ya. Gini, paling gampang itu mengerjakan tugas-tugas kelompok ya kalau berkumpul begini. Kalau teman-teman yang berkumpul di Hudbun ya, itu Bapak Ibu kami biasanya nunggui sampai sore atau sampai malam. Ya. Nah, Bapak Ibu kan di Kalibagor nih menjadi satu grup, tugas-tugas kelompoknya silahkan diselesaikan dulu, baru nanti ada tugas-tugas pribadi yang atau individual yang jenengan bisa bawa pulang. Gitu ya. Itu salah satu trik supaya jenengan bisa selesai tepat waktu. Oke, ada sesuatu yang ingin dipertanyakan untuk sesi hari ini? Absen tadi bisa di kolom jar ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Itu tugasnya ketua kelompok diingatkan ya setiap hari. Ya, diingatkan ya Mas Lukman setiap hari itu. Iya, Pak. Siap. Sampai hari Sabtu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri ya karena masih ada kegiatan saya di Hudbun mendampingi kelompok yang lain untuk putaran yang lain juga ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.